Baiklah, sebelum kita lanjut mari kita bahas episode sebelumnya, yang dimana Xiao Yan telah muncul di klan Han yang dimana sekarang telah ditawan oleh tetua sakte dari pavilion petir angin. Di sini Xiao Yan pun mengambil tindakan untuk menuju klan Han. Begitu juga pavilion petir angin sangat murka atas apa yang telah dilakukan Xiao Yan terhadap klannya. Saat Xiao Yan berada di klan Han pun dia berhasil mengalahkan dua tetua dari pavilion angin petir dan pasukannya dan dua tetua itu pun lari terbirit-birit lalu singkat cerita kelanjutannya mengarah kepada Hong Tianxiao. Di bawah kekuatan penuh Hong Tianxiao, beberapa bekas luka muncul di permukaan perak tubuh boneka itu. Namun, tidak ada darah segar yang mengalir keluar. The Earth Demon Puppet tampaknya benar-benar tidak menyadari luka-luka di tubuhnya sebagai tinju yang kuat membawa ledakan sonik, rendah mendalam yang menghantam menuju Hong Tianxiao. Hal ini menyebabkan Hong Tianxiao tampak sedikit sedih saat dia mencoba menghindar. Setelah semua, dia tidak kebal terhadap segala macam rasa sakit seperti Earth Demon Puppet. Sudut mata Hong Tianxiao melayang ke arah sosok yang perlahan melangkah melalui udara kosong. Wajah awalnya yang jelek telah menjadi jauh lebih gelap. Dengan teriakan marah, pisau besar di depannya menari dan membentuk angin liar. Bilah pedang tajam memancarkan sua-sua, terdengar saat mereka melemparkan tinju landak iblis ke samping. Douki yang berapi-api merah menggumpal pada pedang raksasa itu. Mata Hong Chen Tian berubah dingin dengan marah diretas. Cahaya pedang menembus ruang dan dengan kejam menusuk ke tangan Earth Demon Puppet. Pisau itu memotong setengah inci ke dalamnya. Pisau berapi-api merah menyebabkan suara cici muncul saat asap putih dipancarkan dari lengan Earth Demon Puppet. Bang, mata Earth Demon Puppet tetap kosong meski telah mengalami serangan seperti itu. Itu mengabaikan pisau besar di lengannya sebagai tinju berwarna perak tiba-tiba terlempar ke depan. Ini dengan kejam menabrak dada Hong Tianxiao. Kekuatan yang menakutkan melonjak ketika tinju itu menghantam. Tenggorokan Hong Tianxiao mengeluarkan erangan teredam. Tubuhnya bergetar dan dia buru-buru mundur. Sebuah benang manis di tenggorokannya ditahan dengan paksa olehnya. Karena kamu berani menyakiti bonekaku, kamu akan mati. Kaki Hong Tianxiao menstabilkan tubuhnya. Sebelum sempat melakukan hal lain, bagaimanapun, suara yang agak acuh tiba-tiba terdengar di belakangnya. Suara itu ditularkan ke telinga Hong Tianxiao, dan matanya langsung menyusut. Tatapannya melihat ke arah di mana Xiao Yan berada, hanya untuk melihat bayangan yang perlahan menghilang. Rasa dingin tiba-tiba muncul di hati Hong Tianxiao saat dia melihat bayangan yang berhamburan. Rasa dingin baru saja muncul ketika angin yang menakutkan tiba-tiba melesat dari belakangnya. Hong Tianxiao buru-buru berbalik saat dia merasa syok di dalam hatinya. Tangannya memegang pisau besar berwarna merah menyala itu tidak ragu sedikitpun. Dia menggumpal Douki di seluruh tubuhnya dan dengan kejam meretas. Cahaya pedang tajam itu mengayun ke arah putaran spiritual spiral yang sangat besar. Keduanya berhenti sejenak ketika sebelum lengan Hong Tianxiao tiba-tiba bergetar dan meriam spiritual tiba-tiba meledak. Bang, gelombang udara yang tak terlihat menyebar. Hong Tianxiao, yang pertama kali diserang, sekali lagi merasakan tenggorokannya menjadi manis. Sekumpulan darah segar tanpa sadar merembes keluar dari sudut mulutnya. Dia tidak bisa diganggu untuk menghapus jejak darah saat dia buru-buru membuka mulutnya. Adik kecil Xiao Yan, ini adalah dendam antara Wind Lightning Northern Pavilion dan kamu. Itu tidak ada hubungannya dengan yang lama. Aku. Aku yang dulu terpaksa menyerang. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Xiao Yan memandang Hong Tianxiao. Wajahnya berisi ejekan samar. Orang tua ini benar-benar cepat menumpahkan tanggung jawab. Adik laki-laki Xiao Yan, klan Hong aku memang bersalah tentang masalah ini. Selama kamu membuka mulut, klan Hong aku pasti senang untuk mengkompensasi kerugian kamu. Ekspresi Hong Tianxiao membosankan ketika dia melihat ini. Tatapannya diputar saat dia buru-buru berkata, kompensasi. Langkah kaki Xiao Yan berhenti saat dia bertanya dengan penuh minat. Melihat bahwa itu, Xiao Yan akhirnya tertarik. Hong Tianxiao juga merasakan sukacita di dalam hatinya. Dia buru-buru mengangguk. Meskipun dia mengungkapkan kegembiraan yang sangat tulus di wajahnya, hatinya dipenuhi dengan keganasan. Dari apa yang dikatakan Wu Lei Elder sebelumnya, kekuatan bocah ini tampaknya berasal dari tubuh spiritual di dalam dirinya. Dengan kata lain, dia tidak akan mampu mempertahankan kondisi semacam ini untuk waktu yang lama. Setelah waktunya habis, dia pasti akan memasuki kondisi yang letih pada saat itu.
aku akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Bajingan kecil ini telah menyebabkan klan Hong aku menderita kerugian besar. Selain itu, ia jelas bukan orang yang berbelas kasih. Ini jelas sangat sulit untuk berdamai dengan dia setelah semua yang dilakukan klan Hong. Karena itu, bocah ini harus mati. Meskipun pikiran jahat ini berkeliaran di dalam hati Hong Tianxiao, wajahnya penuh dengan senyuman. Dia berhenti menunjukkan arogansi yang biasanya dia miliki. Selama saudara Xiao Yan memiliki niat ini, klan Hongku pasti akan mengerahkan seluruh upaya kami. Jika kami bisa menyelesaikan dendam kami bahkan mungkin bisa menjadi teman. Xiao Yan sepertinya berpikir keras. Sesaat kemudian, dia mengangguk sedikit dan berkata, sejak Hong Senior memiliki niat seperti itu wajar untuk. Sebelum kata-kata Xiao Yan benar-benar terdengar, matanya tiba-tiba menjadi gelap dan dingin. Hati Hong Tianxiao dengan tenang berkata, tidak baik, ketika dia melihat ini. Sebelum dia bisa menghindar, angin yang menakutkan tiba-tiba muncul di belakangnya. Xiao Yan, kamu bajingan. Kamu benar-benar berani untuk menipu diriku. Hong Tianxiao segera mengaum marah ketika merasakan kekuatan angin di belakangnya. Dia segera mengayunkan pedang di tangannya dengan kejam ke arah punggungnya. Yang jelas saat itu memotong ke lengan Earth Demon Puppet. Namun, boneka itu tidak mundur. Sebaliknya, ia melangkah ke depan, menarik lengannya terpisah, dan dengan kuat memeluk Hong Tianxiao. Hong Tianxiao terkejut ketika anggota tubuhnya terkendali. Dia dengan cepat mulai berjuang. Api merah Douqi melonjak keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi meletus. Namun, Earth Demon Puppet dengan kuat menahan Hong Tianxiao di bawah perintah Xiao Yan. Itu benar-benar mengabaikan panas dari Douqi. Aku yang dulu pasti tidak akan membiarkanmu membunuhku dengan mudah ini. Mata Hong Tianxiao mengungkapkan kegilaan setelah menyadari bahwa Xiao Yan memiliki niat membunuhnya setelah dia ditahan oleh Earth Demon Puppet. Douqi dalam tubuhnya bertabrakan. Segera, kekuatan, liar kekerasan buru-buru melonjak keluar. Dari penampilannya, orang tua ini sebenarnya berpikir untuk merusak diri sendiri. Xiao Yan tampaknya telah mengantisipasi rencana Hong Tianxiao. Douqi di tubuhnya melonjak, dan tubuhnya bergegas ke depan dengan cara seperti hantu. Matanya dingin ketika telapak api hijau giok muncul. Itu seperti api kerucut karena itu dengan kejam menusuk ke depan. Hong Tianxiao yang sedang berjuang tiba-tiba menegang di tengah suara lembut. Dia perlahan-lahan menurunkan kepalanya dengan susah payah dan melihat tangan api yang menembus dadanya. Kekejaman di matanya belum mencapai puncaknya ketika mereka memadat. Xiao Yan tidak berekspresi setelah menghancurkan kekuatan hidup Hong Tianxiao dengan satu serangan. Xiao Yan tiba-tiba meletakkan tangannya di kepala Hong Tianxiao dan dengan kasar menarik. Tubuh spiritual ilusi segera ditarik keluar. Bajingan kecil Xiao Yan, aku yang lama akan mati bersamamu hari ini. Tabrakan antar roh adalah hal paling berbahaya yang bisa terjadi. Jika seseorang ceroboh, tidak hanya pikiran seseorang akan rusak, tetapi pikiran pihak lain juga akan menderita beberapa luka. Namun, beruntung bahwa Slash itu setelah meminjam kekuatan spiritual dari Tianhuo Zunze, kekuatan spiritual Xiao Yan jauh lebih kuat dari kekuatan spiritual Hong Tianxiao. Oleh karena itu, collision ini telah sangat mengurangi kesadaran dalam jiwa Hong Tianxiao. Xiao Yan meraih jiwa Hong Tianxiao ketika dia melihat kelumpuhan muncul di matanya. Kekuatan spiritual yang megah seperti bandit karena menggunakan metode yang paling brutal untuk menerobos jiwa Hong Tianxiao. Setelah menyapu melalui itu, Xiao Yan benar-benar menghilangkan kesadarannya. Xiao Yan dengan cepat mengambil botol giok setelah menghilangkan kesadaran. Setelah itu, dia memasukkan roh ke dalamnya. Tangannya menggosoknya dan nyala api tak terlihat muncul. Segel api ditempatkan di mulut botol. Roh dan tubuh bintang 5 Douzong. Imbalan aku cukup hebat kali ini. Jika aku bisa mendapatkan peringkat lain 7 Monster Beast, aku akan dapat memperbaiki boneka lain. Tentu saja, prasyaratnya adalah jika aku beruntung cukup untuk berhasil memperbaikinya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan menyimpan tubuh Hong Tianxiao, yang secara berangsur-angsur berubah menjadi dingin, ke dalam storage ringnya. Dia akhirnya menepuk tangannya saat dia berbicara pada dirinya sendiri. Pertukaran di langit disaksikan oleh banyak orang di dalam kota Tianbei. Ketika mereka melihat akhir dari Hong Tianxiao, cukup banyak orang yang dengan tenang menelan seteguk air liur. Anak nakal ini memang cukup ganas, dengan tindakannya ini, klan Hong pada dasarnya selesai. Setelah kehilangan perlindungan leluhur ini, Hong Tianxiao, kekuatan klan Hong akan berkurang. Klan Hong,
yang pernah mendominasi kota Tianbei, saat ini telah dihancurkan sepenuhnya oleh tangan pemuda yang disebut Xiao Yan. Klan Hong bisa dianggap menendang pelat logam kali ini. Xiao Yan di langit menyimpan Earth Demon Puppet setelah menyelesaikan Hong Tian Xiao. Setelah itu, tatapannya dilemparkan ke arah klan Han. Tubuhnya bergerak, dan dia perlahan menghilang dari langit. Han Sui memperhatikan Xiao Yan yang menghilang dari halaman diam jauh di dalam klan Han. Wajah cantiknya tanpa sadar menjadi sedikit cemas. Dia baru saja akan menggunakan sayap Douki-nya untuk naik ke udara ketika sebuah suara perlahan terdengar di halaman kecil. Sangat mungkin bahwa itu Wind Lightning Pavilion tidak akan menggunakan klan Han sebagai sandera di masa depan. Selama klan Han tidak menyebutkan keberadaanku, itu seharusnya bisa bertahan dengan damai. Han Sui dan Han Yue dengan cepat membalikkan kepala mereka ketika mereka mendengar suara ini. Mereka memandang pemuda yang muncul di halaman. Jantung Han Sui menjadi bersemangat saat dia melangkah maju 2 langkah. Namun, seketika, dia sepertinya mengerti sesuatu. Wajah cantiknya menjadi agak pucat saat dia bertanya, "Kamu tidak akan kembali lagi setelah pergi, kan?" Xiao Yan tersenyum dan dengan lembut menjawab, "Aku sudah menyinggung Wind Lightning Pavilion. Jika aku melibatkan diriku dengan kalian semua, sangat mungkin bahwa itu masalah hari ini akan terjadi lagi. Ketika kekuatanku mencapai tingkat di mana aku tidak lebih takut lagi dengan Wind Lightning Pavilion, aku akan datang mengunjungi klan Han. Aku harap kamu tidak akan berakhir mengusir aku saat itu." Han Sui dengan erat menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya. Tubuhnya yang cantik memiliki semacam perasaan tidak stabil. Dia samar-samar menyadari bahwa dia mungkin benar-benar mengalami kesulitan bertemu Xiao Yan lagi di masa depan setelah mereka berpisah hari ini. "Xiao Yan, terima kasih. Klan Han akan mengingat kebaikanmu ini." Han Yue perlahan menghela nafas pelan. Dia melangkah maju, menarik Han Sui, dan dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan. "Senior Han Yue benar-benar terlalu sopan. Aku hanya menyelesaikan masalah yang aku buat." Xiao Yan tersenyum. Dia segera melihat wajah pucat Han Sui dan menghela nafas di dalam hatinya. Menangkupkan kedua tangannya, dia berkata, "Bantu aku menawar kakak laki-laki Han Chong dan sisanya selamat tinggal. Kamu adalah kelompok teman pertama yang aku buat setelah tiba di daerah Central Plains. Semoga kita akan bertemu lagi." Suara Xiao Yan terdengar sebelum tubuhnya bergetar dan perlahan menghilang. Han Sui menyaksikan Xiao Yan yang perlahan menghilang. Dia akhirnya tanpa sadar menerkam kepelukan Han Yue dan mulai menangis. Sosok Han Fei buru-buru muncul di pintu masuk halaman. Namun, ketika dia melihat Han Sui yang menangis, dia hanya bisa menghela nafas. Tatapannya memandang ke langit yang jauh saat dia bergumam, "Teman kecil Xiao Yan, klan Han akan menerima kebaikanmu ini. Kami pasti akan membalasmu di masa depan jika kita memiliki kesempatan untuk bertemu kembali." Sosok Xiao Yan berhenti sejenak di langit di luar kota Tianbei sebelum menghela nafas. Sosoknya berbalik dan berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas ke langit yang jauh. Kecepatan terbang Xiao Yan sangat cepat. Saat ini, Xiao Yan tidak lagi pelit dengan kekuatannya. Sebaliknya, hal yang akan dia lakukan adalah masalah pertama yang perlu dia pertimbangkan. Setelah terbang selama hampir beberapa ratus kilometer, tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Aura megah yang merasuki tubuhnya dengan cepat menyebar dengan cepat, muncul seperti spons yang kehilangan air. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat merasakan kekuatan tubuhnya yang melemah dengan cepat. Sepertinya dia benar-benar perlu memperkuat dirinya. Tatapannya menyapu ke segala arah sebelum tubuhnya bergerak dan mendarat di puncak gunung di bawahnya dengan reruntuhan batu aneh. "Kekuatan yang kamu tampilkan kali ini terlalu ganas. Ini telah menyebabkan beberapa luka muncul di tubuh kamu. Kamu harus cepat sembuh. Jika tidak, sequel mungkin tertinggal. Selain itu, kamu harus menggunakan kekuatan spiritual aku sesedikit mungkin kecuali itu adalah saat yang kritis. Selama beberapa hari ini, aku telah menemukan bahwa itu setiap kali kamu menggunakan kekuatan spiritual aku, sisa roh aku tersisa di dalam tubuh kamu. Jika terlalu banyak dari hal-hal ini ada, kemungkinan mereka akan menyebabkan tubuh kamu membentuk perlawanan terhadap jiwa kamu. Pada saat itu, jiwa kamu tidak akan bisa menyatu sempurna dengan tubuh fisik kamu dan akan sangat terlambat bagi kamu untuk menangis." Suara Tian Huo Zunze yang agak serius dipancarkan setelah Xiao Yan mendarat di tanah. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar berubah ketika dia mendengar ini. Dia juga secara samar merasakan perasaan seperti itu selama periode waktu ini.
Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, situasi seperti itu tidak terjadi ketika dia meminjam kekuatan spiritual Yao Lao saat itu. Meskipun Xiao Yan tidak yakin apa yang terjadi, dia masih mengangguk. Tian Huozun Ze tidak akan menyakitinya. Karena yang terakhir telah mengatakan ini, itu tentu saja bukan kata-kata alkemis. Sepertinya tindakan meminjam kekuatan orang lain ini memiliki kemungkinan efek yang besar. Aku harus sedikit lebih berhati-hati di masa depan.